Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Desember ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini energinya bisa vice versa ya, untuk zodiak Taurus, soulmate, ada deception, manipulation. Mungkin kamu ini dealing dengan seseorang yang pakai topeng, gak jujur, banyak nipu kamu ya. Ada yang mungkin di sini hubungan cinta segitiga, tapi ada juga yang enggak ya, karena biasa deception ini bisa menandakan bahwa dia ini seseorang yang sangat tertutup ya. Jadi dia punya perasaan sama kamu, tapi dia nggak tunjukin. Oke, ada chariot ya. Ada yang memang di sini cinta segitiga ya dengan adanya chariot ini. Bentar. Oh ya, ada Five of Swords juga di sini. Walaupun kalian ini ngerasa kalian match cocok ya, tapi di sini dia memang Nine of Pentacles. Oke, jadi gini. Di sini yang aku lihat ya, kamu ini dealing dengan seseorang yang egonya cukup tinggi, gengsinya cukup tinggi. Ya, chemistry. Memang ada kayak strong magnetic attraction gitu ya. Ada ketertarikan yang sangat kuat atau erat antara kamu dengan dia. Ada energi soulmate. Ya, kamu ini dealing dengan seseorang yang mungkin kamu ngerasa cocok sama dia ya, tapi ternyata dia ini tidak jujur sama kamu ya. Di option pertama ya, ingat ya, sesuaikan aja situasi dan kondisi kamu. Di option pertama nih aku ngerasa kayak kamu ini dealing dengan seseorang yang mungkin punya seseorang yang lain ya, ataupun kayak diselingkuhi gitu ya. Dia mungkin kayak ngakunya single gitu ya, tapi ternyata dia nggak single. Atau bisa juga dia bersama kamu tapi kayak ngerasa dirinya nggak punya pasangan gitu loh ya. Maksudnya gini, dia pacaran nih sama kamu, tapi kayak dia ngerasa dirinya masih single gitu loh. Biasanya seperti itu ya. Karena di sini aku ngeliat ada energi sangat dominan dari segi dia, gengsinya tinggi ya, egonya juga cukup tinggi gitu ya, seperti itu. Tapi bisa juga ya seperti yang tadi, dia ini punya pasangan tapi dia jalan dengan kamu gitu, karena aku lihat ada ketertarikan gitu ya, ada daya tarik yang mungkin dia lihat dari kamu gitu ya. Dan daya tarik ini juga nggak hanya dari segi, bukan hanya dari segi tampang atau fisik doang ya, luar gitu enggak, tapi kayak ketika dia bicara sama kamu yang kayak mat gitu loh, kayak ngerasa dia ini, kamu ini bisa memahami dia bisa memahami kamu, nah istilahnya kayak gitu ya. Ada kayak semacam mengambil kesempatan gitu loh ya, di situasi kedekatan antara kamu dengan dia gitu. Aku nggak tahu entah kamu ini tahu dia ini punya pasangan atau enggak, atau kamu memang sudah tahu tapi kamu jalan ya, sesuaikan aja gitu. Oke, tapi kalau misalkan ini kamu nggak tahu, aku rasa di sini akan, atau mungkin sudah ya, sudah, sesuaikan aja, akan atau sudah ya, sesuaikan aja. Yang dimana ketika kamu tahu ternyata orang ini penipu, orang ini bohong, di belakang kamu dia punya seseorang yang lain ya, kamu kayak menolak dia gitu loh ya. Walaupun di sini mungkin dia kayak apa ya istilahnya, bilang sama kamu nih, enggak kok, aku ini sayangnya cuma sama kamu gitu, aku tuh cintanya tuh cuma sama kamu gitu. Karena di sini ada Two of Cup gitu, yang dimana orang ini tuh sangat paham dengan kamu. Orang ini tuh sangat mengenal banget kamu gitu. Mungkin sebelumnya sudah pernah terjadi ya, mungkin ya sebelumnya tuh udah pernah terjadi, tapi kamu selalu maafin dia ya, kamu
kamu beri kesempatan dia lagi gitu. Nah kali ini kayaknya enggak gitu, kayaknya enggak, kali ini tuh kayaknya kamu enggak gitu. Oke, walaupun di sini kamu ngerasa kayak ya memang kamu ngerasa cocok gitu, kayak ada ketertarikan yang sangat intens gitu, kayak magnet gitu, kayak seolah kamu juga kayak nggak bisa lepas gitu loh dari dia. Cuman aku ngerasa saat ini kamu kayak masih ngebatasin diri dari dia, nggak dulu deh gitu loh. Kamu kayak pengen lihat gitu, kayak gimana dianya gitu, apakah dianya berubah atau enggak. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua di sini yang aku lihat ada seseorang di sini yang mungkin dulu ya sebelumnya dia ini pergi meninggalkan kamu, entah karena seseorang yang lain atau memang dia ini udah ngerasa nggak sejalan dengan kamu, lalu kalian ini bertengkar dan berpisah karena ada Five of Swords ya, kayak ada pertengkaran, perdebatan gitu ya, ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi gitu ya, seperti itu. Dan sepertinya orang ini tuh egonya sangat tinggi, gengsinya tinggi ya. Dia nggak mencoba untuk kayak menahan kamu ya, atau kayak minta maaf atau sebagainya gitu ya. Tapi ketika kamu mungkin berlalu gitu ya, kalian perang nih ya, berantem nih, nah kemudian kamu pergi gitu ya atau berlalu, dia nggak coba ngejar kamu, nggak coba panggil kamu, istilahnya tuh kayak gitu, nggak coba cari kamu juga di saat kalian langsung lost contact gitu ya, karena egonya tinggi, gengsinya tinggi di sini ya. Dia ini jaga muka banget gitu loh, kayak seolah-olah tuh ya, muka dia itu yang harus dia jaga gitu. Padahal kalau di dalam sebuah hubungan itu bukan hubungannya yang diselesaikan ya, tapi dia ini lebih ke ketika terjadi pertengkaran, perdebatan, ini justru dia tuh tarik gas kencang-kencang gitu loh istilahnya ya, tidak menyelesaikan masalahnya, tapi kayak ya udah kamu pergi aja, putus ya udah putus aja, nah kayak gitu loh istilahnya, seperti itu. Dan dia ini juga kayak ngerasa nggak perlu gitu loh ngejar kamu tuh, kayak nggak perlu mempertahankan kamu tuh, kayak kebanyakan orang yang lain ya harus bicara baik-baik atau kayak gimana gitu. Enggak, dia nggak begitu gitu loh ya, karena dia egonya tinggi, gengsinya tinggi, hatinya, perasaannya dia ada ke kamu, tapi yang ditunjukkan di luarnya tuh kayak sikap dingin, sikap cuek gitu loh ya. Dia juga nggak mau mengalah di sini, nggak mau minta maaf gitu, karena Emperor ini gengsinya tinggi, egonya tinggi, juga pengontrol maksudnya ya dia tahan dirinya gitu untuk tidak, yang seharusnya dia coba mungkin kayak panggil kamu, ngomong baik-baik sama kamu ya, ini dia tahan gitu, nggak perlu gitu. Nah Chariot, dia belok ketika dia ngerasa nggak sejalan dengan kamu, nggak cocok dengan kamu, dia belok, kayak nggak satu tujuan gitu loh. Yang seharusnya di satu tujuan dengan kamu, jalannya lurus, nggak, dia belok gitu. Bahkan di sini ketika kamu dengan dia mungkin udah nggak kontak, nggak komunikasi, itu dia coba untuk cari seseorang yang lain gitu loh, untuk yaitu pelarian seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa. Dia menang, tapi yang menang itu menang dengan apa ya? Menang kemenangan yang hampa gitu. Mungkin dia bisa menyelamatin egonya dia, gengsinya dia gitu ya, mukanya dia bisa dia selamatin, tapi perasaannya nggak bisa. Dia stres di sini, overthinking di sini, dan karena dia tahu di sini seharusnya kesalahpahaman antara kamu dan dia itu dijelaskan gitu, diluruskan, tapi di sini enggak gitu. Dan di sini ada Two of Cups. Aku ngerasa seseorang itu kayak masih pengen sama kamu, pengen ketemu sama kamu gitu. Cuman dengan adanya Seven of Wands di sini, entah dia ngerasa takut kamu tolak, ataupun di sini dia ngerasa kayak apa ya, walaupun dia ada keinginan untuk ketemu sama kamu, tapi di satu sisi juga kayak masih defensif gitu loh, kayak masih enggak deh, enggak perlu, atau kayak apa ya, kayak enggak dulu deh istilahnya gitu loh, kayak kamunya gitu loh, kayak dia pengennya kamunya yang mungkin coba kontak dia, coba cari dia, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya tadi gue bilang masih menahan diri di sini, egonya masih tinggi orang ini gitu. Dia masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu, masih pengen sama kamu gitu, tapi karena ego dan gengsinya dia ini seolah-olah kayak dia nggak cinta sama kamu gitu, karena ada chemistry, strong magnetic attraction. Dia ini sangat
sangat tertarik gitu ya dengan kamu ya, kayak ketertarikannya dengan kamu itu kayak magnet gitu loh. Jadi ketika kamu berpisah atau saat ini ada bertengkar dan kamu diem, ini dia stres gitu. Tapi kamu nggak tahu yang dia tunjukkan di luarnya tuh dia nggak apa-apa gitu ya, fine aja gitu. Tapi sebenarnya dia sangat stres di sini gitu. Ya, karena di satu sisi juga dia nggak mau dibilang mungkin terlalu bucin sama kamu, atau mungkin ada circle lingkungan dia yang dia mencoba untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bisa tanpa kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Tapi aku lihat di sini kalau kedepannya ya, mungkin dia akan berjuang lagi di sini, mencoba untuk komunikasi dengan kamu. Kalau ada yang diblokir di sini, aku rasa udah dibuka blokirannya ya, gitu. Udah dibuka blokirannya dan dia kayak pengen ketemu gitu loh. Oke. Kamu dan dia ini soulmate, ada energi soulmate. Jadi makanya tadi gue bilang kalau kamu masih punya perasaan sama dia, dia masih punya, dia juga punya perasaan sama kamu. Kamu masih menginginkan dia, dia juga masih menginginkan kamu gitu. Cuman orang ini masih ada ego dan gengsi gitu loh. Dan untuk saat ini itu dia masih ngerasa single gitu ya. Jadi dia bisa mungkin dekat dengan seseorang di sini. Aku lihat dia dekat dengan seseorang ya, ada orang ketiga di sini yang masuk ketika kamu dengan dia saling diam. Cuman aku lihatnya di sini walaupun ada orang ketiga di sini, tapi kayak enggak ini ya. Karena di sini ada Nine of Pentacles ya. Tapi dia kayak masih sendiri gitu loh. Masih ya walaupun mungkin kencan dengan seseorang, tapi kayak masih ada jarak gitu loh, kayak nggak membiarkan orang itu tuh bener-bener masuk gitu loh ke dalam hidupnya dia gitu loh. Ya karena di sini juga ada deception ya gitu, jadi kesannya kayak orang ketiga gitu loh. Di hatinya dia itu masih ada kamu gitu loh, tapi yang di depannya dia tuh kayak orang lain gitu. Dan di sini tuh kayak cuman, kalau aku lihat sih cuman bisa dibilang ini kayak pelarian gitu ya, karena ya itu dia ini pakai topeng gitu. Dia nggak jujur gitu, nggak jujur terhadap dirinya sendiri ataupun orang di depannya atau orang lain gitu loh. Ya kayak dia tuh nggak mau dibilang apa ya, gini ada orang ya ketika dia putus dengan pasangannya atau ditinggal pasangannya, katakannya seperti itu, ada orang itu dia yang cepet-cepet punya pengganti lagi gitu. Kenapa? Karena itu untuk memenuhi ego atau gengsinya dia itu, egonya dia, untuk memenangkan egonya dia, biar dia dibilang oke, nggak ada kamu aku masih bisa cari yang lain kok ya, bahkan di sini dapat yang lebih gitu, atau bahkan dia akan jalan dengan nggak cuma satu lawan jenis gitu. Ada loh orang yang seperti itu gitu ya, karena dia nggak ingin dibilang apa ya, kalau putus dengan seseorang kemudian dia masih tetap single, tetap sendiri, nggak mau dibilang apa ya, apa ya, pokoknya isinya kayak nggak mau direndahin atau diejek atau diremehin gitu ya, atau dibilang nggak laku, nggak ada yang mau, apalah pokoknya intinya ini untuk menjaga muka dia gitu loh. Paham ya, mudah-mudahan yang aku sampaikan ya. Ada soalnya orang yang tipe-tipe orang macam-macam seperti ini tuh ada gitu, karena untuk memenangkan egonya dia gitu loh. Jadi dia cari seseorang yang lain untuk ya biar dibilang dia tuh happy gitu loh. Nggak ada kamu aku masih bisa happy gitu loh. Ya putus dari kamu aku masih bisa senang-senang gitu. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Kayak pembuktian dirinya gitu loh. Padahal hal seperti itu tuh kalau dari segi penilaian orang yang waras ya, orang yang cerdas, justru orang seperti ini tuh orang yang justru nggak punya muka gitu loh ya, bukan jaga muka dia, tapi justru sebenarnya dia menjatuhkan muka dia sendiri gitu. Karena seperti ini, orang-orang seperti ini tuh kayak orang nggak punya kualitas gitu loh ya, karena dia gampang banget gitu cari yang baru, padahal dia nggak punya perasaan dengan yang baru gitu ya, cuman untuk memenangkan isi kepalanya dia atau egonya dia gitu, untuk menjaga mukanya dia agar dibilang, agar dilihat orang, agar di begini-begini orang. Nah istilahnya kayak gitu, kayak cari validasi dari orang lain. Nah istilahnya seperti itu. Nah dia ini tipe orang yang seperti itu gitu,
nggak mau dibilang inilah gitu, padahal di sini berantakan kepalanya, kacau gitu ya. Nih Nine of Pentacles, energi Nine of Pentacles nih orang yang egois di sini gitu. Oke. Egois terlalu, bukan self love, beda ya. Menyayangi diri sendiri, mencintai diri sendiri beda. Ini enggak, ini bukan itu gitu. Ini lebih ke ego gitu, ngedepankan ego, mentingin egonya dia, nah istilahnya tuh gitu. Oke. Tapi di sini aku ngeliat next ke depannya orang ini akan berjuang ke kamu gitu. Karena di sini ada energi soulmate ya, lagi-lagi seperti yang mau tadi, kayak dia tuh kayak merasa match gitu loh dengan kamu, merasa cocok dengan kamu, masih pengen sama kamu gitu. Walaupun di sini kadang-kadang kalau dia mikir tuh stres sendiri, frustasi sendiri gitu. Ya sebenarnya dia ini terlalu mementingkan omongan orang gitu loh, orang ini gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Ya, yang intinya kalau yang option kedua ini, orang ini akan maju ke arah kamu, berjuang ke kamu, ataupun kayak membuka komunikasi lagi sama kamu, bertemu di sini. Oke. Tapi ketika dia sudah ready, ya, benar-benar udah siap. Oke. Jadi ini saja ya, kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ambil yang resonate aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.